Renungan kita pada hari ini diambil dari buku Doa, bab 16, judulnya Doa Pribadi. Doa pribadi perlu. Adalah mustahil bagi jiwa untuk bertumbuh bila doa tidak menjadi bagian dari kegiatan pikiran. Doa keluarga dan doa umum saja tidaklah cukup. Doa pribadi sangat penting. Dalam kesendirian jiwa dibukakan sebagaimana adanya di hadapan mata Tuhan yang menyelidiki dan setiap maksud dicermati. Doa pribadi, betapa berharga. Jiwa yang berhubungan dengan Tuhan. Doa pribadi hanya didengar oleh Tuhan yang mendengar doa. Tidak ada telinga ingin tahu yang mendengar beban dari permohonan yang sedemikian. Dalam doa pribadi, jiwa dibebaskan dari pengaruh sekeliling, bebas dari hiruk-pikuk. Dengan tenang namun sungguh-sungguh, doa akan menjangkau Tuhan. Doa pribadi sering diselewengkan, dan maksudnya yang indah hilang oleh doa bersuara nyaring. Gantinya keteduhan, kepercayaan dan keyakinan yang tenang dalam Tuhan, jiwa ditarik dalam suara yang lembut dan kerendahan hati, namun suara ditinggikan dalam nada keras dan mendorong suasana hiruk-pikuk, dan doa pribadi kehilangan pengaruhnya yang kudus dan melembutkan. Ada satu gemuruh perasaan, suatu semburan kata-kata, yang membuat mustahil untuk memahami suara tenang yang halus yang berbicara kepada jiwa dalam persekutuan pribadi, sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Doa pribadi jika dilakukan dengan benar menghasilkan kebaikan besar, tetapi doa yang dibuat di hadapan umum kepada seluruh keluarga dan lingkungan bukanlah doa pribadi. Meskipun dimaksudkan demikian, dan kekuatan ilahi tidak akan didapatkan daripadanya. Pengaruh yang indah dan menetap datang dari Dia yang memandang dalam kesendirian, yang telinganya terbuka untuk menjawab doa yang dipanjatkan dari hati. Dengan iman yang tenang dan sederhana, jiwa bersekutu dengan Tuhan dan menerima sinar terang ilahi untuk menguatkan dan menopangnya dalam pertentangan dengan setan. Tuhan adalah menara kekuatan kita. Doa pribadi, doa keluarga, doa dalam pertemuan umum dalam penyembahan kepada Tuhan, semuanya perlu. Dan kita menghidupkan doa-doa kita. Kita bekerja sama dengan Kristus dalam pekerjaannya. Semua perlu terus-menerus berjaga dan berdoa. Permulaan dari kejahatan adalah mengabaikan berjaga dan doa pribadi, kemudian diikuti dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban agama, sehingga terbuka jalan bagi semua dosa-dosa yang datang. Setiap orang Kristen akan diserang oleh daya tarik dunia, tuntutan jasmani, dan pencobaan langsung dari setan. Tidak seorang pun aman. Tidak peduli apa pengalaman kita, tidak peduli seberapa tinggi posisi kita perlu terus-menerus berjaga dan berdoa. Setiap hari kita harus dikendalikan oleh Roh Tuhan atau kita akan dikendalikan oleh setan. Berdoa sepanjang waktu. Peliharalah kebiasaan berbicara dengan juru selamatmu apabila engkau sendirian, sementara engkau sedang berjalan dan sementara engkau sibuk menghadapi tugas sehari-hari. Biarlah hatimu tetap terangkat secara diam-diam untuk pertolongan, untuk terang, kekuatan, dan pengetahuan. Biarlah setiap napas itu adalah suatu doa. Jalan ke tahta Tuhan selalu terbuka. Engkau tidak selalu dapat bertelut untuk berdoa, tetapi biarlah permohonan yang dipanjatkan dalam hati terus-menerus dinaikkan kepada Tuhan, meminta kekuatan dan pimpinan. Ketika dicobai, yang mana engkau akan alami, engkau dapat berlindung ke tempat rahasia yang maha tinggi.
tangannya yang kokoh akan melindungimu. Doa pribadi pantas di mana saja, kapan saja. Berdoa di dalam kamarmu, demikian pula ketika engkau berangkat menuju pekerjaanmu sehari-hari, biarlah hatimu sering diangkat kepada Tuhan. Dengan cara demikianlah Henokh berjalan bersama Tuhan. Doa sendirian ini naik bagaikan bau-bauan yang harum ke hadapan tahta kemurahan. Setan tidak dapat menaklukkan orang yang hatinya selalu berharap pada Tuhan. Tidak ada waktu atau tempat yang tidak pantas untuk melayangkan permohonan kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kita mengangkat hati dalam semangat doa yang sungguh-sungguh. Di tengah keramaian jalan, di tengah-tengah kesibukan bisnis, kita dapat melayangkan permohonan kepada Tuhan dan meminta tuntunan ilahi, sebagaimana Nehemia ketika ia membuat permohonan di hadapan Raja Artasasta. Suatu persekutuan tertutup dapat ditemukan dimanapun kita berada. Kita harus membuka hati terus-menerus dan ajakan kita terus dilayangkan agar Yesus boleh datang dan tinggal sebagai tamu surgawi dalam jiwa kita. Doa membawa kita kepada hadirat Tuhan. Doa, baik itu dipanjatkan di pertemuan umum, di mesbah keluarga atau secara pribadi, menempatkan manusia secara langsung dalam hadirat Tuhan. Dengan doa yang terus-menerus, orang muda dapat memperoleh prinsip-prinsip yang demikian teguhnya sehingga pencobaan-pencobaan yang amat hebat pun tidak dapat menceraikan mereka dari kesetiaan kepada Tuhan. Doa membuat kita tetap terhubung dengan Kristus. Kita harus banyak berdoa secara pribadi. Kristus adalah pokok anggur itu, dan kita cabang-cabangnya. Jikalau kita mau bertumbuh dan berkembang, kita harus terus-menerus menyerap cairan dan makanan dari pokok anggur hidup itu. Karena terpisah dari pokok anggur itu, kita tidak memiliki kekuatan. Saya bertanya kepada malaikat itu, mengapa tidak ada lagi iman dan kuasa di Israel? Ia berkata, mereka terlalu cepat melepaskan tangan Tuhan. Ajukanlah permohonanmu ke tahta itu, dan teruslah bertekun dengan iman yang teguh. Janji-janji itu adalah pasti. Doa pribadi menguatkan jiwa. Hidup oleh firman Tuhan artinya menyerahkan kepadanya seluruh hidup. Secara terus-menerus akan ada rasa membutuhkan dan bergantung, hati yang rindu kepada Tuhan. Doa merupakan suatu kebutuhan, karena itu adalah kehidupan dari jiwa. Doa keluarga, doa umum ada tempatnya, tetapi hubungan pribadi dengan Tuhan yang memelihara kehidupan jiwa. Doa pribadi diperlukan untuk secara pribadi mengenal Tuhan. Oh, apakah kita mengenal Tuhan sebagaimana mestinya? Betapa menyenangkan, betapa berbahagia kalau saja kita setiap hari mempelajari pelajaran yang Ia rindu kita ketahui. Kita harus mengenalnya melalui sebuah pengalaman pribadi. Adalah menguntungkan bagi kita untuk menggunakan lebih banyak waktu dalam doa pribadi, mengenal secara pribadi Bapa kita yang di surga. Umat Tuhan mengabaikan doa pribadi. Saya sering melihat anak-anak Tuhan mengabaikan doa, khususnya doa pribadi. Umumnya begitu diabaikan, bahwa banyak orang tidak melatih iman yang merupakan kehormatan dan tugas mereka untuk melatihnya, sering menunggu datangnya perasaan yang hanya dapat dihasilkan oleh iman. Perasaan bukanlah iman, keduanya berbeda. Pencipta kita menuntut pengabdian kita yang tertinggi, kesetiaan kita yang terutama. Segala sesuatu yang cenderung mengurangi kasih kita terhadap Tuhan atau menghalangi perbaktian yang patut diberikan kepadanya, dengan demikian itu telah menjadi berhala. Bagi sebagian orang itu adalah tanah mereka, rumah mereka, barang-barang mereka adalah sebagai berhala-berhala. Usaha bisnis yang dijalankan dengan semangat dan tenaga, sementara pelayanan Tuhan dijadikan pertimbangan yang nomor 2. Perbaktian keluarga dilalaikan, doa pribadi dilupakan. Pengabaian doa adalah perlahan-lahan.
berhati-hatilah bagaimana engkau mengabaikan doa pribadi dan belajar firman Tuhan, karena itu adalah senjatamu dalam menghadapi Dia yang berusaha menghalangi perjalananmu menuju surga. Saat pertama doa dan belajar Alkitab diabaikan membuat yang kedua kali lebih mudah untuk diabaikan. Penolakan pertama dari bujukan Roh Kudus membuka jalan pada penolakan kedua, dan dengan demikian hati dikeraskan dan hati nurani dilemahkan. Doa yang jarang akan menyebabkan engkau hilang pegangan kepada Tuhan. Doa merupakan napas jiwa. Doa merupakan rahasia kuasa rohani. Tidak ada karunia lain yang dapat menggantikan dan mempertahankan kesejahteraan jiwa. Doa membawa hati terhubung dengan segera kepada sumber kehidupan dan menguatkan urat dan otot dari pengalaman rohani. Mengabaikan doa atau jarang berdoa sekali-sekali saja ketika ada waktu, maka engkau kehilangan pegangan kepada Tuhan. Kemampuan rohani kehilangan daya hidup, pengalaman rohani kurang sehat dan tidak bertenaga. Doa pribadi harus bersifat pribadi. Dalam doa pribadi, semua memiliki keuntungan berdoa selama yang mereka mau dan seterbuka mungkin. Mereka dapat mendoakan semua sanak saudara dan sahabat. Tempat tersembunyi adalah tempat menceritakan kesulitan pribadi dan godaan-godaan serta pencobaan-pencobaan. Pertemuan umum untuk berbakti kepada Tuhan bukanlah tempat untuk membuka rahasia hati. Dalam perbaktian pribadi, doa-doa kita akan mencapai telinga Tuhan yang mendengar doa. Tidak ada telinga ingin tahu yang akan mendengar beban dari permohonan-permohonan sedemikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Milikilah suatu tempat untuk doa pribadi. Yesus telah memilih tempat-tempat untuk berhubungan dengan Tuhan, dan kita pun haruslah demikian. Kita perlu sering mengasingkan diri ke suatu tempat, betapapun sederhananya, di mana kita dapat sendirian dengan Tuhan. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Di dalam nama Yesus, kita dapat datang ke hadirat Tuhan dengan keyakinan dari seorang anak. Tidak seorang pun diperlukan untuk bertindak sebagai perantara. Melalui Yesus kita dapat membuka hati kita kepada Tuhan sebagai seseorang yang mengenal dan mengasihi kita. Di tempat berdoa pribadi, di mana tidak ada mata kecuali mata Tuhan yang dapat melihat, tidak ada telinga kecuali telinganya yang dapat mendengar, kita dapat mencurahkan kerinduan dan keinginan yang paling tersembunyi kepada Bapa yang berbelas kasihan itu. Dan di dalam ketenangan dan kesunyian jiwa, suara yang tidak pernah lalai untuk menjawab permintaan akan kebutuhan manusia akan berbicara kepada hati kita. Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yakobus 5 ayat 11. Ia menunggu dengan kasih yang tidak berkesudahan untuk mendengar pengakuan orang-orang yang tidak patuh dan untuk menerima penyesalan mereka. Ia memperhatikan ucapan terima kasih kita, seperti ibu yang memperhatikan senyuman pengakuan dari anak yang dikasihinya. Ia mau kita mengerti betapa sungguh-sungguh dan lemah lembut hatinya merindukan kita. Ia mengundang kita supaya membawa penderitaan kita kepada simpatinya, kesusahan kita kepada kasihnya, luka-luka kita kepada kesembuhannya, kelemahan kita kepada kekuatannya, kekosongan kita kepada kepenuhannya. Tidak ada satu orang pun yang datang kepadanya dikecewakan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Mazmur 34 ayat 5. Orang-orang yang mencari Tuhan secara pribadi menceritakan keperluan mereka kepada Tuhan dan memohon pertolongan, tidak akan memohon dengan sia-sia. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kita membuat Kristus sebagai sahabat setiap harinya, kita akan merasakan kuasa dari dunia yang tidak kelihatan di sekeliling kita. Dan dengan memandang kepada Yesus, kita akan disatukan dengan gambarnya. Dengan memandang kita diubahkan, karakter dilembutkan,
dimurnikan, dan dimuliakan bagi kerajaan surgawi. Hasil yang pasti dari hubungan dan persekutuan dengan Tuhan kita akan menambah kesalehan, kemurnian, dan semangat. Akan ada pertumbuhan hikmat di dalam doa. Kita menerima pendidikan ilahi, dan ini digambarkan dalam suatu kehidupan yang rajin dan bersemangat. Jiwa yang berpaling kepada Tuhan untuk memperoleh pertolongan, bantuan, dan kuasa dengan doa yang sungguh-sungguh setiap hari akan memiliki cita-cita yang agung, pengertian yang jelas akan kebenaran dan kewajiban, maksud-maksud luhur, dan terus-menerus haus dan lapar akan kebenaran. Dengan memelihara hubungan dengan Tuhan, kita akan dimampukan untuk menyebarkan kepada orang lain melalui pergaulan kita dengan mereka terang, damai, dan ketenteraman yang menguasai hati kita. Kekuatan yang diperoleh di dalam berdoa kepada Tuhan digabungkan dengan usaha yang tekun dalam melatih pikiran dalam kebijaksanaan dan perhatian, mempersiapkan seseorang untuk tugas sehari-hari dan memelihara roh dalam damai di dalam segala keadaan. Saya khawatir ada sebagian orang yang tidak membawa masalah mereka kepada Tuhan dalam doa pribadi, tetapi membawanya kepada perkumpulan doa dan di sana mereka berdoa berhari-hari. Itu bisa disebut konferensi dan pertemuan doa yang mematikan. Mereka tidak memancarkan sinar, mereka tidak memperbaiki siapapun. Doa-doa mereka yang dingin, beku dan panjang, kesaksian-kesaksian mereka yang murtad menimbulkan bayangan. Semua orang senang ketika itu berlalu, dan hampir mustahil untuk mengusir kedinginan dan kegelapan yang dibawa oleh doa-doa dan peringatan-peringatan pada pertemuan itu. Dari terang yang saya terima, pertemuan kita harus rohani dan sosial dan tidak terlalu panjang. Kesombongan, keangkuhan, kebanggaan, dan ketakutan akan manusia harus ditinggalkan di rumah. Sedikit perbedaan dan prasangka jangan kita bawa ke pertemuan seperti ini. Seperti dalam keluarga yang bersatu, kesederhanaan, kelemah lembutan, keyakinan, dan kasih harus ada di dalam hati dari saudara dan saudari yang bertemu untuk disegarkan dan dikuatkan dengan menyatukan sinar mereka. Doa pribadi memberikan gambaran yang jelas akan diri sendiri. Tidak ada yang akan memberikan gambaran dengan begitu jelas akan diri seperti doa pribadi. Ia yang melihat dalam tempat tersembunyi dan mengetahui segala hal akan menerangi pengertianmu dan menjawab permohonan-permohonanmu. Tugas biasa dan sederhana yang tidak boleh diabaikan akan dibukakan kepadamu. Doa pribadi menumbuhkan karakter agung. Di tengah-tengah bahaya akhir zaman, satu-satunya keselamatan bagi orang muda adalah menambah ketekunan dalam berjaga dan berdoa, yang mendapatkan sukacitanya dalam membaca firman Tuhan, dan dalam jam permintaan doa akan selalu disegarkan oleh aliran dari pancaran hidup. Ia akan mencapai ketinggian moral dan pemikiran yang tidak dapat dicapai orang lain. Perhubungan dengan Tuhan mendorong pemikiran-pemikiran baik, cita-cita yang mulia, pengertian yang jelas akan kebenaran, dan maksud-maksud luhur. Orang-orang yang menghubungkan dirinya dengan Tuhan Allah dengan cara yang demikian akan diakuinya sebagai putra dan putrinya. Mereka terus-menerus mencapai lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, memperoleh pandangan-pandangan yang lebih jelas tentang Tuhan dan kekekalan, hingga Tuhan menjadikan mereka menjadi saluran-saluran terang dan kebijaksanaan kepada dunia. Tetapi doa tidak dimengerti sebagaimana mestinya. Doa kita bukanlah untuk memberitahu Tuhan apa yang tidak Ia ketahui, karena Tuhan mengetahui segala rahasia tiap-tiap jiwa. Doa kita tidak perlu panjang atau diucapkan dengan nyaring. Tuhan membaca segala pikiran yang tersembunyi. Kita dapat berdoa di tempat tersembunyi, dan Ia yang melihat dari tempat tersembunyi akan mendengar dan memberi kita upah dengan terbuka. Segala doa yang dilayangkan kepada Tuhan untuk memberitahukan segala kesusahan kita, sedangkan kita tidak merasa susah sedikit pun,
Doa yang demikian adalah doa-doa kemunafikan. Doa yang disertai dengan penyesalan itulah diterima oleh Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Kekuatan rohani datang melalui doa pribadi. Orang-orang yang memakai segenap perlengkapan Tuhan dan menyerahkan sebagian waktu setiap hari mengadakan renungan dan doa serta belajar firman Tuhan akan dihubungkan dengan surga dan akan memperoleh suatu pengaruh yang menyelamatkan dan mengubah setiap hati yang berada di sekelilingnya. Pikiran-pikiran yang luhur, cita-cita yang agung, pengertian yang terang dari hal kebenaran dan tugas kepada Tuhan akan menjadi bagian mereka. Mereka akan merindukan kemurnian, terang, kasih, semua kasih karunia yang datang dari surga. Doa-doa mereka yang sungguh-sungguh akan masuk ke dalam bilik itu. Kelompok ini akan memiliki sebuah keberanian yang dikuduskan untuk datang ke hadirat Dia yang tidak terbatas. Mereka akan merasa bahwa terang dan kemuliaan surga adalah untuk mereka, dan mereka akan dimurnikan, ditinggikan, dimuliakan oleh hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah kesempatan istimewa dari umat Kristen yang sejati. Meditasi abstrak atau singkat tidak cukup. Tindakan yang menyibukkan tidak cukup. Keduanya penting untuk pembentukan karakter Kristen. Kekuatan yang didapat dari doa pribadi yang sungguh-sungguh mempersiapkan kita untuk bertahan menghadapi daya tarik dunia. Tetapi kita jangan menyingkirkan diri dari dunia ini, karena pengalaman Kristen kita akan menjadi terang dunia. Masyarakat yang tidak percaya tidak akan membahayakan kita jikalau kita bergaul dengan mereka dengan tujuan menghubungkan mereka dengan Tuhan dan cukup kuat secara rohani untuk menahan pengaruh mereka. Tuhan menerima doa dalam hati. Tuhan akan menerima bahkan permohonan tak bersuara dari hati yang berbeban berat itu. Doa diharuskan sebelum bersaksi. Usaha pribadi bagi orang lain harus didahului oleh banyak doa pribadi, karena diperlukan hikmat yang besar untuk mengerti ilmu menyelamatkan jiwa. Sebelum berhubungan dengan manusia, berhubungan dulu dengan Kristus. Di tahta karunia surgawi terdapat persiapan untuk digunakan melayani manusia. Kita harus menerima terang dan berkat, sehingga kita memiliki sesuatu yang dapat dibagikan. Adalah suatu kewajiban dari setiap pekerja untuk berbicara dengan Tuhan dalam doa pribadi dan kemudian berbicara kepada orang banyak sebagai juru bicara Tuhan. Pria dan wanita yang berhubungan dengan Tuhan, yang memiliki Kristus, membuat suasana di sekitar mereka suci, karena mereka bekerja sama dengan malaikat-malaikat kudus. Saksi yang demikian diperlukan sekarang ini. Usaha dan doa harus digabungkan. Kita harus menghidupkan suatu kehidupan ganda, yaitu hidup berpikir dan bertindak, berdoa dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Jiwa yang berpaling kepada Tuhan untuk memperoleh pertolongan, bantuan, dan kuasa dengan doa yang sungguh-sungguh setiap hari akan memiliki cita-cita yang agung, pengertian yang jelas akan kebenaran dan kewajiban, maksud-maksud luhur, dan terus-menerus haus dan lapar akan kebenaran. Kalau kesibukan kerja diizinkan untuk memalingkan kita dari mencari Tuhan setiap harinya, kita akan melakukan kesalahan terbesar. Kita akan mengalami kerugian karena Tuhan tidak bersama dengan kita. Kita telah menutup pintu sehingga Ia tidak dapat menemukan jalan masuk ke hati kita. Tetapi jikalau kita berdoa, walaupun tangan kita sibuk, telinga juru selamat terbuka untuk mendengar permohonan kita. Tuhan memelihara engkau di tempat di mana engkau harus bertugas, tetapi pastikan sesering mungkin berdoalah di mana doa tak dapat dilakukan. Gunakan bahasa sederhana dalam doa. Bahasa yang berlebihan tidak layak dalam berdoa, baik itu dalam permohonan yang dilayangkan dari mimbar, dalam lingkaran keluarga, atau secara pribadi.
Khususnya untuk permohonan di doa umum harus menggunakan bahasa sederhana, sehingga orang lain mengerti apa yang dikatakan dan bersatu dalam permohonan. Adalah doa dengan iman yang sepenuh hati yang didengar di surga dan dijawab di bumi. Adalah kewajiban kita untuk berlutut ketika berdoa. Baik dalam kebaktian umum maupun kebaktian pribadi, adalah kesempatan kita untuk tunduk dan berlutut di hadapan Tuhan ketika kita mengajukan permohonan kita kepadanya. Yesus teladan kita berlutut dan berdoa. Lukas 22 ayat 41. Murid-muridnya dicatat bahwa mereka juga berlutut dan berdoa. Kisah 9 ayat 40. Rasul Paulus mengatakan, "Aku sujud kepada Bapa." Efesus 3 ayat 14. Ketika mengakui dosa-dosa bangsa Israel di hadapan Tuhan, Ezra berlutut. Lihat Ezra 9 ayat 5. Daniel 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Daniel 6 ayat 10. Jangan lakukan rekreasi yang membuat engkau tidak layak untuk doa pribadi. Setiap rekreasi yang dapat engkau lakukan, mintalah berkat Tuhan dalam iman, agar tidak membahayakan. Tetapi setiap rekreasi yang dapat membuatmu tidak layak untuk doa pribadi atau untuk ambil bagian dalam perkumpulan doa tidak aman, tetapi membahayakan. Tuhan melihat kita di tempat doa pribadi. Seperti Nathanael, kita perlu belajar firman Tuhan bagi diri kita sendiri dan berdoa bagi pencerahan Roh Kudus. Ia yang melihat Nathanael di bawah pohon ara akan melihat kita di tempat doa pribadi. Malaikat-malaikat dari surga ada dekat dengan mereka yang dengan rendah hati meminta tuntunan ilahi. Doa kita tidak dapat hilang. Adalah suatu hal yang luar biasa bahwa kita dapat berdoa dan ada hasilnya. Bahwa manusia fana yang tidak berharga dan berdosa memiliki kuasa untuk memohon kepada Tuhan. Kuasa lebih tinggi apalagi yang manusia inginkan lebih dari ini untuk berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia lemah, berdosa memiliki keistimewaan dapat berbicara dengan penciptanya. Kita dapat mengeluarkan kata-kata yang mencapai tahta penguasa alam semesta. Kita dapat berbicara dengan Yesus sementara kita berjalan dan ia berkata, "Aku berada di sebelah kananmu." Lihat Mazmur 16 ayat 8. Kita dapat berhubungan dengan Tuhan dalam hati kita. Kita dapat berjalan dalam persahabatan dengan Kristus. Ketika terlibat di dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita dapat menyampaikan keinginan-keinginan hati kita yang tak kedengaran oleh telinga manusia. Tetapi perkataan itu tidak dapat lenyap begitu saja ke dalam keheningan ataupun hilang. Tidak ada yang dapat menenggelamkan keinginan jiwa. Hal ini naik melampaui hiruk-pikuk jalanan, melampaui kebisingan mesin. Kepada Tuhanlah kita berbicara dan doa kita didengarnya. Jadi mintalah dan engkau akan menerima. Mintalah kerendahan hati, kebijaksanaan, keberanian, peningkatan iman. Bagi setiap doa yang tulus jawabannya akan datang. Mungkin jawaban itu tidak seperti apa yang engkau inginkan atau pada saat engkau menantinya, tetapi itu akan datang dalam cara dan waktu terbaik dalam memenuhi kebutuhanmu. Doa-doa yang engkau naikkan dalam kesunyian, dalam kelelahan, dalam pencobaan, dijawab Tuhan, tidak selalu sesuai dengan pengharapanmu, tetapi selalu untuk kebaikanmu. Biarlah semua yang menderita dan diperlakukan dengan tidak adil berseru kepada Tuhan. Jauhkan dirimu dari orang yang berhati baja, dan sampaikan permohonanmu kepada penciptamu. Tidak pernah ditolak seorang yang datang kepadanya dengan hati yang bertobat. Tidak satupun doa yang sungguh-sungguh tersia-sia. Di tengah nyanyian biduan surga, Tuhan mendengar seruan dari manusia yang paling lemah. Kita mencurahkan hati kita dalam kamar kita. Kita melayangkan doa bila mana kita berjalan. Dan perkataan kita mencapai tahta Raja semesta alam. Mungkin saja tidak terdengar kepada telinga manusia, tetapi doa tidak akan hilang dalam kesunyian, ataupun hilang karena kegiatan bisnis yang tengah berlangsung. Tidak ada yang dapat menenggelamkan kerinduan jiwa. Ia timbul di atas hiruk-pikuk jalan raya, di atas kebingungan orang banyak menuju istana surga. Kita berbicara kepada Tuhan dan doa kita didengar. Demikianlah renungan kita pada hari ini yang diambil dari buku
doa. Bab 16, judulnya Doa Pribadi. Sampai jumpa di audio renungan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.